Baiklah teman-teman proktor, Bapak Ibu semuanya, saya akan menjelaskan di video ini yang berkaitan dengan pengaturan sesi ya. Sebelum kita masuk ke pengaturan sesi, kita pastikan dulu biodata siswa kita apakah sudah muncul di web ANBK. Karena ini sudah muncul, maka tidak perlu saya tarik lagi. Tapi kalau yang belum, silakan klik pada bagian ambil dari bio AN. Dan pastikan jumlah siswanya sudah sesuai. Lalu setelah biodata kita pastikan sudah masuk ke asesmen nasional, lalu di sini ada penjelasan fakta integritas komputer proktor dan pengaturan sesi. Sebelum masuk ke pengaturan sesi, kita masuk dulu ke bagian komputer proktor. Pastikan teman-teman sudah menentukan atau membuat ID proktor di sini ya. Karena saya sudah, maka tidak perlu membuat lagi. Kalau belum, silahkan klik pada bagian tambah ini. Lalu pilih tentukan jumlah kliennya, lalu pilih ruang berapa. Gitu ya. Lalu klik simpan. Seperti itu. Kalau misalnya salah, tinggal klik pada bagian ini. Nah, untuk penjelasan berkaitan dengan ID Proktor ini, jika Bapak Ibu menggunakan dua ruang, berarti silakan buat ID Proktornya 2. Demikian juga 3 sampai 4 ruang. Bahkan di sini ada 5 ruang gitu ya. Setelah kita membuat data komputer Proktor ini, baru kita masuk ke pengaturan sesi. Di pengaturan sesi ini kita pastikan dulu jumlah siswa kita berapa. Kalau jumlah siswa Bapak Ibu banyak, silahkan nanti dibagi saja. Untuk satu ruangan itu maksimalnya kalau tidak salah 15 orang ya, atau 15 klien. Otomatis satu ruangan kita siapkan 15 komputer laptop siswa atau Chromebook misalnya yang kita gunakan. Tapi kalau kurang daripada itu berarti gampang sekali. Contohnya seperti sekolah ini, karena ID Proktornya 1, tinggal klik saja di sini ya. Bapak Ibu tidak perlu dipilih ID Proktor yang mana. Nah, seperti itu. Lalu kemudian pada bagian gelombang ini silakan Bapak Ibu pilih gelombang yang mana gitu ya. Apakah gelombang pertama, atau gelombang kedua, atau gelombang ketiga, atau mau gelombang yang terakhir. Itu tergantung Bapak Ibu mau pilih yang mana. Begitu. Untuk jadwal pelaksanaannya ini ya, karena gelombang 1 sampai 4 itu berbeda tanggal pelaksanaannya. Seperti itu. Nanti tinggal lihat saja di jadwal pelaksanaan ANBK-nya nanti. Misalnya untuk sekolah ini saya buat gelombang 1 semuanya karena siswanya sedikit. Klik saja. Lalu sesi pada hari ke-1 dan kedua. Sesi pada hari ke-1 saya buat sesi pertama. Hari kedua juga sesi pertama. Begitu. Apakah boleh hari kedua sesi kedua? Terserah Bapak Ibu. Atau mau sesi ketiga? Artinya siang hari ya. Kalau sesi 1 dan 2 itu masih pagi. Sesi 1 itu sekitar jam 7 mulainya, lalu sesi kedua sekitar pukul 10 begitu ya. Kalau saya sarankan lebih baik hari 1 dan hari kedua itu sama sesinya, itu sesi pertama. Kalau mau sesi kedua ya sesi kedua semuanya. Ini saya tinggal tentukan semuanya sesi pertama. Itu kalau sudah, jangan lupa klik simpan. Atau kalau Bapak Ibu mau mengedit, klik bagian mana yang mau diedit, tinggal klik edit gitu ya. Maka kita bisa mengubah gelombangnya. Mungkin kita salah, oh saya mau ini 4 siswa ini mau dibuat 2 gelombang, boleh-boleh saja gitu ya. Misalnya kalau infrastruktur kita tidak memadai atau tidak cukup. Misalnya jumlah siswa Bapak Ibu itu ada 25 orang. Berarti paling tidak itu harus 2 sesi ya. Harus
2 sesi atau 2 gelombang. Kalau 1 gelombang berarti 2 sesi kita buat. Kalau mau buat 2 gelombang dengan 1 ruangan itu juga bisa. Artinya ruangan kita siapkan 1, mungkin kita hanya punya 15 perangkat, misalnya untuk siswanya cuma 15 yang ada, ya berarti kita bedakan gelombangnya menjadi 2, begitu ya. Atau mau gelombang 1 saja, maka sesinya yang kita bedakan, begitu. Jadi mana baiknya lah ya. Kalau mau lebih gampang, saran saya ya cukup 1 gelombang dan tinggal atur sesinya. Artinya kita capeknya 1 kali saja ya. Tapi kalau mau lebih santai ya tinggal dibagi gelombangnya, begitu ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa ditangkap penjelasannya berkaitan dengan pembagian ini. Intinya sesuaikan saja jumlah siswa dengan jumlah komputer yang kita gunakan atau Chromebook yang kita siapkan untuk ANBK tersebut, gitu. Yang jelas untuk satu ruangan itu maksimalnya 15 klien kalau tidak salah ya, untuk satu proktor, seperti itu. Otomatis kalau lebih daripada itu tinggal diatur gelombangnya, sesinya, atau ruangannya kita buat 2. Kalau ruangan buat 2 maka ID proktor juga 2. Kira-kira seperti itu. Misalnya 20 siswa, 10 siswa di ruang A, lalu 10 siswanya lagi di ruang B, di gelombang yang sama atau di hari yang sama, dan sesi yang sama. Itu boleh-boleh saja, begitu. Nah, kira-kira seperti itulah ya. Tinggal dikomunikasikan saja dengan tim-tim ANBK-nya atau tim teknisnya ya, berkaitan dengan pembagian gelombang ini mana baiknya gitu, atau mana enaknya lah pelaksanaannya, seperti itu. Kalau untuk sekolah kecil seperti contoh sekolah ini ya sangat gampang, cukup 1 gelombang, 1 sesi, dan 1 ruang sudah selesai gitu ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, untuk pengaturan sesi ini gampang sekali, hanya sekilas seperti itu saja. Nanti baru kita masuk ke cek kelengkapan data, kartu login, dan segala macamnya. Ini cetak daftar hadir ini akan selanjutnya ya, setelah kita pelaksanaan nanti ini akan kita cetak dan kita unggah. Demikian juga berita acara dan segala macamnya itu. Mungkin nanti saya akan tunjukkan di video berikutnya. Khusus untuk pengaturan sesi saya kira cukup. Kalau ada yang kurang paham atau ingin bertanya, saya persilahkan di kolom komentar. Saya akan bantu sebisa mungkin ya berkaitan dengan ANBK ini. Baik, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Selamat bekerja.